Apa kau? Saya makan dari mana? Kau makan dari mana? Kau dari mana? Saya makan di sini. Jangan bawa barang-barang saya itu. Bapak bisa kasih saya makan? Hah? Bisa Bapak kasih saya makan? Hei, kasih saya apa? Kenapa kau kasih saya makan? Bisa kamu kasih saya makan di dalam bulan ini? Hei! Isu yang berkembang itu kan warung ini kan menjual uang dan kalau bagi kami, bagi kader-kader NU, bagi warga NU, buka di siang Ramadan ini tidak jadi masalah. Bapaknya yang buka gitu. Saya juga punya warung nasi juga buka juga gitu kan, karena bagi kami juga kan ada juga yang nggak berpuasa gitu, ada yang karena dalam ajaran itu kan juga ada yang lagi haid juga nggak berpuasa, yang anak-anak juga nggak berpuasa, yang orang yang sakit juga nggak berpuasa kan. Kalau ada yang kalau semua nggak jualan kan repot, gimana dia cari makan kan bingung dia. Yang saya dengar kemarin dari kawan-kawan, dari sahabat-sahabat yang lain, karena sudah ada surat edaran, surat layangan ke sini, sudah ada tanggal 27 pagi supaya ditutup, bukan ada teguran supaya tidak jual tua lagi, memang disuruh tutup. Disuruh tutup ya. Ya kalau disuruh tutup kita nggak setuju gitu kan, karena kan ini lahan orang cari makan, namanya kan bagaimanapun kan orang cari makan kan. Karena juga bukan hanya yang saudara-saudara kita yang Nasrani saja, yang Islam juga banyak yang buka kok kan. Jadi saya lihat di depan buka, dan lanjutkan di sana ada yang buka gitu. Jadi kalau cuma ini yang disuruh tutup ya kita juga nggak cocok gitu, nggak terima juga. Makanya itu kan kita datang ke sini klarifikasi, karena kabar yang tersebar kan sudah disuruh tidak jual tua lagi, tetap dijual gitu. Ternyata disuruh tutup. Ya kalau disuruh tutup kita nggak terima gitu kan, nggak cocok rasa kita. Karena apalagi di saat pandemi, di saat COVID ini, ekonomi orang juga lagi kemudian disuruh tutup ya makin susah. Kecuali misalnya ya mereka siap ngasih makan ibu, kalau mereka siap ngasih makan ibu ya nggak apa gitu, ibu juga nggak jadi masalah kan. Kalau seandainya mereka siap ngasih beras, ngasih apa namanya, nafkahi segala macam semua kebutuhan makan kan, kebutuhan makan kita siap mereka memberikan, mungkin nggak ada salahnya tutup. Tapi ternyata kan mereka nggak siap ngasih makan. Saya juga kalau misalnya ibu minta, Ustaz juga kasih makan dia, saya juga nggak sanggup gitu kan. Bapaknya saya bilang, tidak pernah saya bilang Ya saya kemarin lihat juga videonya saya makan. yang ibu video kamera depan kemarin. Bilang kan, masa bapak datang ke sini mengataskan agama, tapi bapak saya kan Iya. adalah dua cari ke dapur. Oh, TK. Oh, supir angkot. Iya. Ya kan? Iya. Tadinya memang saya jual dua sih, tapi per botol saya bukan pakter ya. Iya. Beda pakter, beda kita jual per botol. Oh gitu. Ya kan? Kalau kita kan siapa yang lewat beli. Iya. Siapa yang lewat beli. Saya bukan pakter. Yang Bukan lampu tua, warung kopi. waktu orang-orang dari mereka datang ke sini, Anda bersama aparat? Nggak ada. Ya, menurut
menurut saya ya salah juga kalau dia datang ke sini nggak bersama aparat kan gitu. Kalau memang ada hal-hal yang melanggar hukum negara, ya dia datang bawa aparat kan gitu. Memang kalau melanggar hukum gitu kan, dia datang bawa aparat gitu. Nggak bisa main hakim sendiri kan. Nah, hanya itu sebenarnya yang pengennya diklarifikasi gitu kan, agar tidak apa namanya tidak tersudutkan pihak ibu gitu kan. Nah, soalnya selama ini kan tersudutkan. Ini kan, Dek, Pak Ustadz, situ Ustadz kan. Nggak apa-apa panggil adik. Nggak apa-apa. Sebenarnya dia itu sensi sendiri sama saya. Tapi saya sepakat kenapa dia memakai topi itu. Oh gitu. Iya. Iya. Yang saya sesalkan kenapa dia memakai topi itu. Iya. Karena ini kan kita ini hidup. Contoh di keluarga aku, belum tentu Kristen semua keluarga aku. Iya. Belum tentu. Iya. Saya sesalkan kenapa dia memakai topi kan. Iya. Dan saya bilang, Bapak itu bawa agama. Kenapa anak? Iya. Saya bilang. Ya sebenarnya kita nggak cocok juga. Seharusnya kan kalau lembaga yang sah kan ada MUI atau kan ada dari dusun, ada camat segala macam kan. Nah, secara hukum juga nggak berhak mereka seperti itu. Tidak berhak. Apalagi datang main hakim sendiri tidak bawa aparat gitu kan. Dan bagi saya sebenarnya sah-sah aja orang jualan yang Ramadan kayak gini sah-sah aja. Ya kalau ada yang merasa terganggu mungkin puasanya masih kelas-kelas anak-anak SD lah mungkin. Gimana? Kita kan. Iya. Terus saya biasa aja kalau ibu taruh makanan di sini ya biasa aja. Kalau mau makan dia makan gitu. Kalau nggak tahan saya makan gitu. Saya sendiri. Saya yang puasa saya makan juga saya sendiri. Iya. Kalau seandainya ibu taruh makanan sini ya kalau nggak tahan saya makan gitu. Kalau tahan ya berarti kalau menurut agama kami pahalanya lebih besar kan gitu. Karena kan menurut agama kami puasa itu kan melatih kesabaran. Kalau puasa tapi marah-marah, maki-maki, mencaci orang, datang ngelempari orang ya itu namanya belum terlatih. Bagi saya belum terlatih lah puasa yang seperti itu. Masih puasa kelas anak-anak. Saya pun Pak Ustadz kan bilang kan saya tidak ada mengatakan apapun yang bodoh kan Bapak mengasih saya makan. Iya. Memang saya lihat videonya. Karena saya pun tahu aturan kan. Kemarin saya lihat ada video organisasi malam-malam datang ke sini, terus ngajak-ngajak perang. Iya. Itu video deh saya nggak saksikan sendiri. Dia cuma berdiri di depan terus buat video gitu. Cuma dari sana, dari kantor sana lah. Oh, datang dari sana. Itu kan ada kantor mereka kan. Oh, kantor FPI di sana. Jadi apa lah, ibaratnya Lewat. Pawe ke sini. bolak-balik Pawe. Terus buat video malam-malam ngajak perang. Dek, kata orang itu soalnya ibu kan nggak biasa. Oh, ibu nggak tinggal di sini, cuma buka warung di sini. Oh, kalau menurut saya Bu, kalau mau buka warung buka aja. Ya kan, namanya kita cari makan. Namanya mau cari makan loh, nggak bisa orang langsung cari makan ya. Namanya kita cari makan ya. Kalau mau cari makan. Saya pribadi juga punya warung. Namanya saya juga cari makan. Saya kan istilahnya ya, kalau kata orang, kalau saya pribadi bukan termasuk orang yang istilahnya ceramah sana sini makan pakai amplop enggak gitu. Saya cari makan juga untuk istri saya, untuk anak saya gitu kan, cari makan hasil keringat saya sendiri. Saya juga buka warung juga. Sore jam 3, jam 4 gitu sudah saya buka kan, karena orang cari untuk bukaan segala macamnya. Apalagi ibu kan ini daerah rame, ada orang yang butuh juga, ada orang musafir segala macamnya, orang butuh cari makan gitu. Apalagi mungkin anaknya sakit dia nggak bisa masak, butuh cari makan. Ya nggak ada jadi masalah sih. Orang mau ngopi, apalagi ini udah tertutup, ya kan? Ini memang kemarin udah tertutup, sudah tertutup. Tanggal 27 Ya lebih parah yang itu ikannya nampak. Harusnya ini ya. Kalau ini tertutup kan, itu ikannya nampak gitu. Saya tadi lewat hampir batal tadi. Hampir batal tadi lewat di situ. Ada jadi masalah kan. Dan saya juga cerita juga kan ya. Ada jadi masalah lah, cerita sama kawan-kawan yang lain kan. Dari pusat juga ngubungi, tolonglah. Tolong NU, tolong Ansor, tolong Banser, kawal. Kalau ada kenapa-kenapa ya dikawal lah, itu kan sampai
selesai kemarin ada juga Ustaz Martono ya. Dari pejuang dari PIN ya. Pejuang Islam Nusantara. Ya itu kader kita juga di Banser. Jadi sekarang sudah sampai mana Bu prosesnya? Sudah damai atau enggak damai? Sudah dimaafkan. Gimana ya? Sudah dimaafkan tapi proses lanjut. Karena jadi masalah itu hak ibu kan? Kita nggak boleh janji loh ya. Iya. Tapi ya nantilah bagaimana. Kalau menurut saya gini, mudah-mudahan ibu maafkan. Kalau maaf, gitu kan. Tapi kalau proses hukum, namanya hukum, kalau melanggar undang-undang silahkan lanjutkan, kan gitu. Namanya melanggar undang-undang kan, namanya melanggar hukum. Kalau melanggar hukum mau dilanjutkan, lanjutkan. Tapi kalau menurut saya, kalau dimaafkan ya dimaafkan. Artinya jangan dimasukin ke hati lagi gitu. Tapi kalau proses hukumnya mau dilanjutkan di persidangan terus sampai selesai, kalau memang dia bersalah secara hukum, ya itu urusan aparat kan gitu. Jadi kalau tidak bersalah secara hukum, ya berarti ya selesai sudah kan gitu. Kalau bagi saya kalau mau dilanjutkan proses hukumnya, ya lanjutkan silahkan. Tapi kalau seandainya masalah memaafkan ini kan kalau bisa dimaafkan. Bagaimanapun kan yang datang ke sini itu juga, kalaupun tidak saudara secara agama kan saudara secara negara, secara kebangsaan kan saudara. Saya juga saudara ibu secara kebangsaan kan gitu. Walaupun secara agama tidak, tapi secara kebangsaan kan saudara. Ada apa-apa segala macamnya kan kita sama-sama membawa nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya tadi saya bilang, nah semoga dimaafkan. Tapi proses hukumnya kalau mau dilanjutkan, ya silakan dilanjutkan. Sudah sampai mana nih prosesnya? Kalau pelaporan sudah. Ya lanjutkanlah kalau secara hukum memang salah ya. Gitu kan. Nah, saya dengar juga izin dari organisasi ini di Menkumham memang tidak ada, sudah tidak ada. Izinnya sudah tidak ada. Karena memang secara ADART ada beberapa anggaran dasar itu yang sudah tidak sesuai lagi secara negara. Makanya organisasi ini sebenarnya di Kemenkumham sudah nggak punya izin lagi. Makanya ya mereka seharusnya ketika mereka sudah tidak punya izin ya caranya jangan kayak gini lah. Kalau bagi saya ini gimana ya? Merusak ajaran Islam. Kalau seandainya memang mau didatengin ya caranya bagus-bagus, datang baik-baik gitu kan. Kalau memang ada hal-hal yang melanggar hukum ya tolonglah besok jangan dijual lagi kan gitu Bu kan. Jadi sama ada dendam pribadi. Karena saya heran juga ini kedai banyak yang buka gitu kan, bukan hanya ibu aja gitu. Kalau warung warung dia juga punya warung, buka juga siang-siang. Oh gitu. Oh gitu. Jadi yang rame-rame datengin ibu ke sini marah-marah juga punya warung, siang-siang buka juga. Aku bilang gak usah bingung semua. Iya. Biasa aja gitu. Biasa aja. Karena memang ibu ini nggak salah. Ibu itu. Iya, dan ditutupnya kan. Ini tolong nggak enak juga. Gitu. Jadi kita klarifikasi supaya tidak ada yang merasa tersudutkan. Karena kami gini juga Bu. Di sini mungkin ibu minoritas, mungkin gitu kan, mungkin. Tapi ada di daerah-daerah yang kami minoritas. Seandainya di daerah yang kami minoritas, kami diginikan agama lain, gitu. Kan gak enak kan? Kan gitu. Kami kan merasa juga tuh. Di situ misalnya kayak di Tanah Karo, saya juga ngajar ke Tanah Karo. Di sana juga kami yang minoritas. Kalau seandainya kami yang di sana oleh pihak mayoritas disikapi dengan sikap yang gak enak kayak gini kan, kami kan juga terpancing juga gitu. Kalau di sini nanti ada di daerah yang di mayoritasnya Nasrani dengan ibu diginikan,
akhirnya yang di sana juga kami kan, jadi akhirnya jadi pecah belah kan gak enak juga. Makanya kesini kita klarifikasi bagaimana caranya ya agar supaya ini kan kabar ini sudah menasional. Tadi ada pihak A dengan begini, pihak B dengan begini, jadi supaya tidak ada pikiran yang negatif, yang macam-macam, kita klarifikasi kan, dan menurut saya sangat bermanfaat kami datang ke sini. Begitu tuh, ini begitu tuh, baru enggak ya, cuma kayak gini, cuma jual kopi. Makanya tadi saya heran tutup ya. Jual kopi deh. Iya. Cuman terus kalau orang ini turun, Ini gitu ya. Ini kuah gitu ya. Oh, kalau itu saya juga jual, Bu, kopi Indomie kuah. Iyalah. Jadi makasih banyak lah atas klarifikasinya kan. Semoga manfaat, jadi tidak ada spekulasi-spekulasi atau pikiran-pikiran negatif dari saudara-saudara kita kan, sehingga menimbulkan keributan yang besar gitu kan. Kita nggak mau juga gitu kan. Apalagi kita saudara kan, sebangsa dan setanah air ya. Makanya tadi saya bilang yang kesini kan kalau bisa dimaafkan, tapi proses hukum ya silahkan. Jadi kita izin ke Ibu kalau ada salah sikap, salah kata-kata, mohon maaf. Sama abang-abang ini juga, ya Bang ya.